Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu ya. Insya Allah lahir dan batin ya Ibu ya. Lahirnya saya yakin dia sudah kelihatan cantik-cantik gitu, pakaiannya bagus-bagus, aromanya segar ya. Mudah-mudahan batinnya, rohaninya seperti yang tampak dalam jasmani, dalam johirnya tuh. Perkara ada hal-hal yang kita hadapi setiap harinya tuh manusiawi, biasa, hidup di dunia. Hadapi saja dengan Bismillah. Ya Bu ya, karena hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kalau kita hidup dunia yang sementara ini kita sia-siakan, eman-eman deh. Ya. Siapa tahu kita besok dipanggil atau 2 hari lagi bin tuan bin telun, kita tidak tahu kan, supaya kita siap untuk menghadapi proses ya, menghadapi di akhirat kelak. Ibu. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga di yaumil akhir di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya, dan yang paling penting ialah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin deh kalau kita rajin-rajin untuk menghadiri majlis ya seperti ini, insya Allah tanpa kita sadari, kadang-kadang tanpa kita sadari juga rezeki yang arahnya ada kita sangka-sangka akan kita terima gitu, rahmat yang kita terima tanpa kita sadari juga. Itu Ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang paling penting sehat kita semua. Ibu-ibu, terakhir ini kita melihat, saya tidak sebut daerahnya ada, mudah-mudahan di air kuning tidak ada. Artinya jangan ibu berprasangka apa sudah ada hubungannya dengan kita di air kuning. Ada ibu-ibu, kalau kita belum mengalami, tetapi saya yakin di air kuning tidak ada. Sebab istilahnya lebih bagus pencegahan daripada ibarat penyakit itu. Kita mencegah dulu sebelum sakit daripada setelah sakit baru mengobati, lebih berat. Ibu-ibu, ada sebagian kaum hawa, ibu-ibu ya, mak-mak di daerah tertentu mendapat kenikmatan, mendapat rezeki, mendapat kedudukan, malah ya kompak mau menggugat cerai suami, amit-amit ya, dengan alasan benar atau tidak ya, dengan alasan suaminya katanya males, sinyak megai dan lain sebagainya. Ibu-ibu malah menurut nilai agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, justru kita diberi rahmat, diberi kesenangan, diberi rezeki oleh Allah tuh makin bersyukur. Ini jangan dibalik, walaupun dunia ini sudah tua, jangan kita terlalu terfokus dengan rayuan bunga-bunga dunia. Kadang-kadang dunianya kan banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar dengan seiring kemajuannya zaman, ada HP Android dan lain sebagainya. Ibu-ibu ya, kalau umpamanya ibu-ibu ada masalah dengan suaminya, dengan pasangannya di rumah, musyawarahkan, ngomong baik-baik, koordinasi yang baik. Kalau sudah ada masalah diselesaikan dengan musyawarah ya, dengan baik-baik. Apa sih yang tidak bisa? Semuanya akan bisa terselesaikan. Nah, kalau umpamanya ada kasus ini dan meragakan, ya coba undang orang tua, kedua orang tua kita, kedua belah pihak, undang musyawarah baik-baik. Kalau itu juga nggak bisa, cari orang yang sekiranya alim, ya banyak ilmunya, ya ahli ibadah, diajak untuk merembuk. Saya kira ada jalan keluar. Nah, Pak Sudisno, Pak Penyuluh, pernah sebutlah tempuh jalan tutup. Lu masih kurna sing berubah, ibaratnya membatu cara batu karang. Padahal sudah dihempas oleh air laut setiap saat, tetap aja jejak duduk. Ya kalau sudah begitu ya Bu ya, itu namanya sudah baru boleh menempuh jalan darurat lah bahasanya, biar bisa ke
ya umpamanya ya mau balik menyambung, tapi harus berpikir diulang-ulang apabila sebuah ada panah gitu loh bro. Sebab kalau kita ujuk-ujuk buru-buru menyelesaikan masalah yang ada, ujung-ujungnya banyak, bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah itu. Apalagi kalau sudah ada anak, kasihan. Apalagi kalau kita masih muda, masih seger ya, masih glowing, karena sekarang kan mudah untuk merawat kita supaya body supaya tetap aduhai, wajah supaya tetap bersih putih ya, bisa mudah lah mencari ganti umpama gitu. Umpama nih, ini ngomong umpama ya, tapi kita ada harapan dulu. Apa anak kita yang punya anak apa kita mau dapat gaji, apa anak kita mau diterima sama begitu dua sebaliknya, bisa dipahami kan Bu? Nah, kalau umpamanya ada, saya yakin ada deh, tapi ingat hanya masih bisa bertahan. Baik-baik saja deh, namanya manusia, lemun sebut bagusin, tidak ada yang tidak bisa. Jangan kita manusia, coba harimau. Kalau sudah di pawangnya pandai mengambil hatinya, jadi jinak dia Bu. Padahal mestinya itu kan harimau tuh paling ganas juga gitu ya. Musuh itu mau bagusan, aku aja lu ngomong bisik-bisik. Apa sih? Duit terkenal, ngomong tuh mendep, duit ikan ini, mendep kalau main belakang ini. Itu kan gitu banyak itu Bu, jangan disingkat, jangan dikira juga. Pelajari dia, sempurna itu pelajari dia, sebab sekarang ini juga banyak godaan ibu-ibu lain kan bidan, kalau bidan pesu gaya awak keluar rumah biasa-biasa saja kok. Tapi jangan nih aku kurnan ngaku HP Android bah, pemandangan, penampakan, gambar yang tidak senonoh banyak sekali. Lamun sing bagus filtere, lamun sing bagus imane, lamun sing bagus purnane cuma bisa suami kita pindah ke lain hati. Kalau sudah pindah ke lain hati, nah berubah situasinya lantas. Kan gitu. Ya jangan sampai dia bonus itu. Saya yakin tidak ada deh. Ya, kita ingatkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri juga Bu, dan kita semua. Seperti manusia nggak ada yang sempurna. Kita ya, kiai coba ada kok, malah justru Pak Kiai itu lebih banyak, lebih dahsyat godaannya. Semakin kita kuat, setannya juga semakin kuat. Ibu ya, ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Pandai-pandai menjaga hubungan dengan suami. Pasti cara nih subajak hidup suami kita berpuluh-puluh tahun, cuman dihapus dengan ibarat kata pepatah ya, susu ya, satu detik hitam saja itu jadi kita mau menggugat suami eman. Sebab kita mau mencari yang baru belum tentu ya sama, belum tentu lebih baik dengan yang ada. Yang sudah ada kita ajak berpuluh-puluh tahun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.